sih PKI Madiun itu? Nah, jadi pemberontakan PKI Madiun adalah konflik kekerasan yang terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September hingga Desember 1948. Terus pemberontakan PKI Madiun merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti landasan negara. PKI Madiun juga ini dibalasai oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, latar belakangnya itu yang ada jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin setelah dia menandatangani perjanjian Grenfell yang dianggap merugikan Indonesia. Lalu pemberontakan Front Demokrasi Rakyat oleh Amir bersama kelompok kiri yang menolak kebijakan pemerintah. Kembalinya tokoh komunis Musso yang mendukung ideologi komunisme radikal serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah kabinet Hatta, terutama kebijakan Herrera dan ketenangan ideologis yang memuncak antara nasionalisme dan komunisme. Nah, ada juga tujuan pemberontakan PKI Madiun ini. Yang pertama adalah membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis. Yang keempat, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Yang keempat, Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan dan mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Nah, jalannya pemberontakan PKI Madiun bermula dari upaya Musso membangkitkan kembali Front Demokrasi Rakyat. Ia menggelar rapat di Yogyakarta yang menyerukan pembentukan Kabinet Front Persatuan sebagai pengganti kabinet presidensial, serta mendorong kerjasama dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini mendapat dukungan dari kelompok kiri dan merancang penguasaan sejumlah wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Sejak Juli hingga September 1948, situasi semakin memanas. Terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap anggota-anggota kiri, termasuk 2 orang PKI, Slamet Wijaya dan Pardijo. Seorang perwira Kolonel Sutarto ditemukan tewas di Solo dan muncul dugaan keterlibatan pihak militer, menimbulkan ketegangan dalam tubuh TNI. Pemerintah pusat melalui Kabinet Hatta segera merespon dengan mengarahkan TNI yang tidak terlibat konflik internal untuk memulihkan situasi di bawah komando Kolonel Gatot Subroto. Puncaknya terjadi pada 18 September 1948 ketika PKI dan pendukungnya berhasil menguasai Madiun. Mereka mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang bertahan selama 3 bulan. Deklarasi serupa juga terjadi di Pati. Kota Madiun dijadikan basis pertahanan dan titik awal ekspansi gerakan mereka. Pemberontakan ini menyebabkan korban jiwa dari kalangan pejabat dan masyarakat, termasuk Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Muardi, serta sejumlah tokoh agama dan polisi. Upaya yang pemerintah lakukan untuk menangani pemberontakan ini. Yang pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Lalu yang kedua, Panglima Sudirman memerintah Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan penumpasan dibantu oleh para santri. Akhir dari pemberontakan ini adalah kegagalan, sudah pasti itu. Nah, jadi pada awalnya pemberontakan PKI Madiun itu berhasil karena mereka juga sudah mendirikan negara, tapi hanya bertahan 3 bulan saja. Namun pemberontakan ini belum akhirnya gagal. Alasannya adalah kurangnya persenjataan dan dukungan dari rakyat, serta serangan balik dari pasukan pemerintah menjadi faktor utama kegagalan pemberontakan. Dan juga pada tanggal 31 Oktober 1948
Musuh ditembak mati saat pelarian tidak jauh dari Ponorogo. Adapun tokoh-tokoh PKI Madiun, yang pertama adalah Musso, yang kedua ada Amri Syarifuddin, yang ketiga ada Kolonel Dahlan, yang keempat DN Aidin, yang kelima Misbah, keenam Alimin Pradiwirjo, ketujuh Darsono, 8 Semaun, 9 Hekemus Netflix, ke-10 Abdul Latif Hedraningrat, yang ke-11 Utmomo Ramelan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang PKI Madiun 1948. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Al-Nafis, dari kelompok 1 juga. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang dari Darul Islam atau Tentara Islam. Nah, di sini ada awalnya. Nah, lahirnya DITI gimana sih? Di sini pemberontakan DITI berawal dari Jawa Barat, yang tokohnya tuh dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1948. Latar belakangnya ialah karena waktu pada saat itu tuh terdapat kevakuman kekuasaan setelah perjanjian Renville, di mana perjanjian Renville itu pada saat itu dengan Indonesia dengan Belanda. Namun waktu itu perjanjian Renville sendiri bukanlah perjanjian yang sebenarnya. Nah, Kartosuwiryo pada saat itu mendirikan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia, serta menolak mengaku TNI kecuali bergabung dengan gerakannya. Di situ juga terdapat berbagai konflik antara Indonesia sendiri dengan berbagai kelompok, karena Kartosuwiryo pada saat itu pernah kecewa dengan Soekarno. Lanjut, bagaimana sih penyebaran DITI? Di sini DITI itu meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Termasuk yang pertama tuh di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, lalu Kiai Sumulangu dan Batalion 426. Lalu ada juga di wilayah Sulawesi Selatan, pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Di Kalimantan Selatan juga ada Ibnu Hajar, dan yaitu di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang menolak kebijakan pemerintah menjadikan Aceh bagian dari Sumatera Utara. Pada saat itu berbagai tokoh di penjuru wilayah ini, utamanya mereka itu karena adanya kekecewaan, yaitu contohnya di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh. Dia kecewa dengan perjanjian yang dilakukan bersama Soekarno pada saat itu, berjanji bahwa jika Aceh membantu memerangi Belanda, Soekarno akan menjanjikan untuk memberi kekuasaan, yaitu akses yang untuk meluaskan pengajaran Islam dan beberapa aturan-aturannya. Namun di sini Soekarno tidak melakukannya. Oleh karena itu Daud Bereh langsung mengkomunikasikan dan bergabung dengan Kartosuwiryo. Nah, di sini ada upaya pemerintah agar menghentikan atau menumpas DITI. Salah satunya itu dibuatnya operasi Pagar Betis di Jawa Barat. Nah, selain itu juga pemerintah juga menggunakan jalur politik seperti memberi status daerah istimewa kepada Aceh pada tahun 1959 untuk meredakan konflik tersebut. Nah, akhir pemberontakannya secara bertahap. Pemberontakan DITI dapat ditumpas. Kartosuwiryo pada saat itu ditangkap pada tahun 1962.
Amir Fattah menyerah pada 1951, Kiai Sumalongo ditumpas pada 1950, dan Batalion 426 berhasil dihancurkan. Khar Muzakar tewas pada 1965, Ibnu Hajar ditangkap dan dihukum mati pada 1963, sedangkan Daud Bereh akhirnya kembali dan mendapat pengampunan setelah Aceh diberi status istimewa. Baik, sekian dari pemateri yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Alina Fauzia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya mengenai pemberontakan APRA. Langsung saja di latar belakang ini, yaitu APRA latar belakangnya dari pembubaran KNIL, di mana KNIL ini adalah tentara Belanda yang ada di Indonesia, yang mana KNIL ini diberi dua pilihan, yaitu demobilisasi atau bergabung bersama TNI. Hal ini terjadi permusuhan antara KNIL dan juga TNI, dan ada isu diskriminasi terhadap mantan anggota KNIL. Nah, kedua dampak ini dimanfaatkan oleh Raymond Westering untuk membuat APRA. Terus yang kedua, latar belakang kedua yaitu hasil Komisi Media Bundar atau KMB ini, yang dimana Soekarno dan Hatta ingin membuat negara RIS ini menjadi negara kesatuan. Hal ini tidak disetujui oleh Raymond Westering atas pembentukan Kesatuan Republik Indonesia. Dari sinilah Raymond Westering akan membuat pemberontakan yang namanya APRA. APRA ini adalah peristiwa kudeta militer yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950, yang dimana APRA sendiri didirikan oleh Kapten Raymond Westering pada 9 Januari 1949, yang tersusun atas tentara-tentara Belanda dan juga terdiri dari KNIL. Nah, APRA sendiri memiliki kepanjangan, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, Ratu Adil di sini itu diambil dari ramalan kitab Jawa kuno, yaitu Ramalan Jayabaya, yang dimana dikisahkan nanti akan datang seorang Ratu Adil keturunan Turki. Nah, ini pas banget. Raymond Westering ini ada keturunan Turki, sehingga dia memanfaatkan ramalan tersebut sebagai strategi untuk menjadi support masyarakat Indonesia untuk mendukung kegiatan APRA ini. Lanjut, di sini ada tujuan APRA, yang mana karena Raymond Westering ini tidak setuju dengan adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ingin mempertahankan bentuk negara federal atau RIS. Yang kedua, menuntut pengakuan atas negara Pasundan. Dan yang terakhir, mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Ini ada awal pemberontakan, diawali pada 5 Januari 1950, di mana Raymond Westering ini mengirimkan ultimatum kepada pemerintahan RIS yang berisikan ingin mempertahankan negara federal. Lalu di 10 Januari ternyata Muhammad Hatta ini tidak setuju dengan adanya ultimatum ini. Karena itu beliau mengeluarkan perintah untuk menangkap Westering di tanggal 10 Januari 1950. Dan ini membuat Westering dan juga Sultan Hamid mempercepat kudetanya, yang mana terjadinya serangan ke Bandung pada 23 Januari 1950, di mana pasukan APRA terdiri dari 800 orang menyerang kota Bandung dan menyerbu sejumlah tempat-tempat penting seperti markas besar divisi Siliwangi, istana gubernur, dan kantor-kantor pemerintah. Nah, serangan ini mengakibatkan banyak sekali korban jiwa, tak hanya tentara TNI saja, tetapi banyak juga warga sipil di sana yang tewas. Selain itu, APRA juga berniat untuk membunuh tokoh-tokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Salah duanya adalah Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo dan juga Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono I. Nah, akhir dari pemberontakan
dan mengadakan pemberontakan di Bandung pada 24 Januari 1950, di mana pemberontakan juga gagal karena kurangnya dukungan masyarakat dan juga respon cepat dari pemerintah. Nah, sebelum itu ternyata Wesley dan Sultan Hamid ini sudah membuat suatu rencana ingin melakukan pemberontakan di Jakarta, tapi hal itu gagal. Dan akhirnya Wesley dan Sultan Hamid berusaha melarikan diri. Nah, akhirnya nih sebanyak 94 anggota TNI Divisi Siliwangi di Jawa Barat tewas. Dan Wesley kabur ke Singapura pada 10 Januari 1950 dan berakhirnya APRA pun berakhir pada bulan Februari 1950. Di sini ada upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontak, di mana terjadi operasi militer melalui pengiriman pasukan APRIS ke Bandung dan diplomasi, di mana Perdana Menteri Muhammad Hatta dan Komisaris Tinggi Belanda ini mendesak agar Wesley meninggalkan Bandung. Dan terakhir penangkapan terhadap tokoh-tokoh, salah satunya adalah Sultan Hamid II yang berhasil ditangkap, sedangkan Wesley ini berhasil kabur ke Singapura. Dampaknya ternyata selain terjadinya pemberontakan, kerusuhan dan banyak korban yang tewas, ternyata APRA ini bisa mempercepat proses pembubaran RIS yang kemudian mengarah pada pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemberontakan ini juga memperjelas bahwa negara federal ini kurang cocok dibentuk di Indonesia, di mana kan negara federal ini dibentuk oleh Belanda sendiri dan tidak didukung oleh rakyat dan pemerintah. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemberontakan APRA. Terima kasih. RMS atau Republik Maluku Selatan. Saat ini banyak keturunan Maluku tinggal di Belanda dan sebagian besar dari mereka adalah diaspora yang terkait dengan sejarah RMS dan KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Awalnya, 1945 wilayah Maluku Selatan masuk ke NIT, Negara Indonesia Timur, buatan Belanda. Kemudian NIT bubar dan gabung ke RIS. Pada saat itu, masyarakat Maluku merasa khawatir akan kehilangan posisinya di sosial politik karena mereka merasa lebih dekat dengan Belanda dan banyak yang telah lama menjadi KNIL. Pada 25 April 1950, RMS diproklamasikan di Ambon dan dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Saat itu, pemerintah Indonesia menolak adanya RMS karena dianggap akan memecah NKRI. Pada tahun ini, TNI juga melakukan operasi militer dalam beberapa bulan dan berhasil menaklukkan RMS serta para pemimpin yang sebagian melarikan diri, ada juga yang tertangkap. Awal kejadiannya, banyak ex-KNIL dan keluarga yang mendukung RMS. Setelah RMS kalah oleh TNI, Belanda memindahkan sekitar 12.500 orang ex-KNIL dan keluarganya ke Belanda. Awalnya, Belanda janji bahwa ini akan sementara dan akan dipulangkan kembali ke Maluku ketika RMS diakui. Tapi nyatanya mereka hidup di sana permanen. Sampainya di Belanda, mereka awalnya diperlakukan sebagai tamu. Namun, nyatanya RMS tidak pernah terwujud dan mereka menetap di sana secara permanen. Sekarang, generasi dari keturunan orang Maluku di Belanda ada sekitar generasi ketiga dan keempat, jumlahnya sekitar 60.000 hingga 70.000 orang. Saat ini, orang Maluku di Belanda cukup tersebar di kota-kota besar, seperti di Ridderkerk, Kapel aan den IJssel, Boven-Milsde, Assen, Woerden, dan Culemborg. Di sana masih ada kampung Maluku dan gereja, rumah budaya, serta organisasi sosial
orang-orang Maluku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali Rusyadi. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan Andi Agustinus. Dimulai dari latar belakangnya, jadi pemberontakan Andi Agustinus adalah pemberontakan yang terjadi pada 1950. Dilatar belakangi oleh penolakan terhadap bentuk negara federal atau RIS dan masuknya pasukan APRIS ke Makassar. Kapten Andi Agustinus bersama ex-Colonel menolak karena khawatir kehilangan kedudukan serta merasa wilayah timur akan tersisih jika bergabung dengan NKRI. Nah, jadi ini tuh terjadi ketika Indonesia baru saja merdeka, yakni pada 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu bentuk negara Indonesia masih federalis atau terbentuk dari negara-negara bagian, di mana salah satunya ada NIT atau Indonesia Timur yang terdiri dari wilayah Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Namun setelah konferensi Meja Bundar atau KMP pada 23 Agustus sampai 2 November 1945 di Den Haag, Indonesia menyatakan diri sebagai negara RIS atau Negara Republik Indonesia Serikat yang terbagi menjadi 16 federasi. Hal ini dilakukan supaya Indonesia dapat diakui kedaulatannya oleh Belanda. Tetapi ternyata perjanjian dalam KMP ini hanya merupakan akal-akalan Belanda untuk memecah belah Indonesia dan tetap mempertahankan jajahannya pada saat itu. Keputusan KMP tidak bertahan lama dan golongan unitaris mengajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sehingga wilayah-wilayah termasuk NIT melebur di dalamnya. Nah, jadi karena peleburan itu, Andi Agustinus ini takut akan kehilangan jabatannya di bawah kepemimpinan Belanda saat itu. Next. Nah, siapa sih Andi Agustinus ini? Andi Agustinus atau nama lengkapnya Kapten Andi Agustinus adalah seorang putra daerah Sulawesi yang menempuh karir militer di KNIL atau Tentara Kolonial Belanda. Ia lahir di Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Di karir militernya setelah KMB 1949 dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat, ia menjadi perwira KNIL berpangkat kapten di Makassar. Next. Nah, ini ada rundown pemberontakannya dimulai dari 5 April 1950, di mana Andi Agustinus dan bekas KNIL lainnya menyerang markas APRIS di Makassar. Lalu berikutnya mereka mulai menguasai lapangan udara, pelabuhan, dan objek-objek vital di kota Makassar. Lalu pemerintah Republik Indonesia Serikat memberikan ultimatum, di mana dalam kurun waktu 4 kali 24 jam Andi Agustinus diperintahkan untuk menyerahkan diri dan menyerahkan dirinya ke Jakarta. Lalu karena situasi yang makin terdesak, akhirnya Andi Agustinus mengikuti ultimatum tersebut. Akhirnya ia berangkat ke Jakarta. Pada 15 April 1950, Andi Agustinus sudah sepenuhnya menyerahkan diri. Lalu akhir pemberontakannya, Andi Agustinus menyerahkan diri ke pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada 15 April 1950 di Jakarta. Pasukan APRIS juga berhasil menguasai kembali Makassar dari tangan pasukan Andi Agustinus. Lalu pemberontakan juga sudah dinyatakan berakhir dan kekuasaan Belanda di Indonesia Timur semakin melemah. Ini juga menjadi pembuka jalan bagi pembubaran NIT dan terbentuknya NKRI pada 17 Agustus 1950. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kemarin Perkenalkan, nama saya Marshana Fitri. Saya di sini akan menjelaskan tentang PRRI atau Pemerintah. Yang pertama, pengenalan. PRRI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dipimpin oleh tokoh sipil dan daerah yang merasa tidak puas dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Mereka merasa pemerintahan pusat tidak adil dan
dan dalam ketidakpuasaan terutama terkait kesejahteraan pembangunan yang hanya terpusat di Jawa serta minimnya otonomi daerah. Latar belakang yang ke-1 ada ketidakpuasan daerah, yang kedua masalah ekonomi, yang ketiga politik tidak stabil, yang keempat ketidakpuasan di daerah. Masyarakat Riau, Jambi, Sumatera, Kepulauan Riau menyumbangkan pemasukan yang besar untuk kas negara dari hasil perkebunan dan minyak, tapi pembangunan sangat minim tidak dirasakan. Ekonomi pun buruk, inflasi tinggi, harga naik, dan utang negara menumpuk. Politik di pusat tidak stabil karena kabinet makin dekat dengan kelompok kiri komunis. Sementara perwira militer daerah merasa diperlakukan tidak adil. Konteksnya diperkalah oleh Soekarno menguatkan Partai Komunis Indonesia pasca pemilu menampakkan para ketidakpuasan yang terjadi. Satu, ada menuntut adanya pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah. Yang kedua, menginginkan pembagian hasil kekayaan daerah yang lebih adil. Yang ketiga, mendesak pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola politik dan ekonomi. Yang keempat, sebagian tokoh ingin membentuk pemerintahan tandingan sebagai tekanan terhadap Jakarta. Pada tanggal 20 Desember 1956, pembentukan Dewan Banteng di Sumatera Tengah dari Komando Divisi 9 yang diprakarsai oleh Kolonel Ismail Umar dengan Ketua Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Letnan Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Mojoharjo karena dianggap tidak berhasil dalam menjalankan pembangunan daerah. Pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI diproklamasikan kepada oleh tokoh sipil dan militer Sumatera, Saprudin Prawinegara, Kolonel Muhammad Jambek. Yang ketiga, pemerintah pusat menempati dalam operasi militer dipimpin oleh TNI, Kolonel Ahmad Yani dan Mayor Jenderal Ahmad Nasution. Yang keempat, terjadi pertempuran di berbagai daerah. Yang terakhir, pada tahun 1960 sampai 1961, PRRI dan Pramuka berhasil ditumpas oleh TNI. Banyak tokoh pemberontakan akhirnya menyerah atau kembali ke pangkuan RI. Jadi PRRI pemberontakan berakhir gagal dikarenakan mengadai pendekatan diplomatik, dan Pramuka juga pemberontakan berakhir gagal dikarenakan tokoh-tokoh utamanya ditangkap. Jadi pada tahun 1961 daerah kembali di bawah pemerintahan pusat. Yang terakhir ada kabinet PRRI. Yang satu ada Letnan Kolonel Ahmad Hussein, pemimpin Dewan Revolusioner di Sumatera Barat. Yang kedua Kolonel Mauludin Simbolon, memimpin Dewan Gajah di Sumatera Utara. Letkol Berlian, memimpin Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Dahlan Jambek, tokoh militer dan menteri dalam kabinet PRRI. Yang keempat, Saprudin Prawinegara menjabat sebagai Perdana Menteri PRRI. Yang kelima, Asad Tete Mudo, Menteri Dalam Negeri PRRI. Yang keenam, Burhanuddin Harahap mendukung PRRI dan menjabat Menteri Pertahanan atau Kehakiman PRRI. Yang ketujuh, Sumitro Jojo Hadikusumo menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran yang merupakan ayah dari Prabowo dan merupakan bagian dari Partai Sosialis Indonesia. Yang kedelapan, Muhammad Syafii, Menteri PPK dan Kesehatan PRRI. Yang kesembilan, Saladin Sarumpait, Menteri Pertanian dan Pemburuhan PRRI, yang merupakan ayah dari Ratna Sarumpait. Yang kesepuluh, Mukhtar Lintang, Menteri Agama PRRI. Yang ke-11, Saleh Wahade, Menteri Penerangan PRRI. Dan yang terakhir, Abdul Ghani Usman, Menteri Sosial PRRI. Terima kasih.